Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pagi yang sangat indah ini kita berjumpa kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala masih dalam acara nikmatnya sedekah. Seperti yang kita bahas beberapa minggu yang lalu dan episode-episode yang lalu bahwa kajian kita masih membahas tentang sedekah dan keturunan. Memang kalau kita bicara masalah keturunan, setiap orang yang sudah menikah memiliki pasangan, langkah selanjutnya adalah memiliki yang namanya keturunan. Beberapa minggu yang lalu, episode lalu, Ustadz juga sudah menyampaikan betapa nabi-nabi Allah pun demikian luar biasa dalam menanti sesuatu yang diharapkan dalam hidupnya. Salah satunya itu sebuah keturunan. Dan ini ada sebuah SMS masuk ke Ustadz dari 087838 sekian-sekian. Assalamualaikum Ustadz, saya sudah 9 tahun nikah, belum ada keturunan. Tapi saya baru 3 bulan bisa tunduk kepada Allah dan baru 1 bulan suami mau sholat, dulu saya murtad. Nah, dulu murtad, nggak ada sayanya. Siapa yang murtad saya nggak tahu, apa suaminya apa istrinya. Dulu murtad, tolong solusinya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menyapa seluruh sahabat-sahabat pemirsa nikmat sedekah di seluruh tanah air dan di mancanegara, di Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, bahkan sampai ke negara-negara yang sangat jauh dari Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Kita saling mendoakan, semua di luar Indonesia mendoakan Indonesia, dan kita pun Indonesia mendoakan semuanya. Tercermin dari doa, kalau kita habis sholat kan suka berdoa toh, Rabbighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu berarti semua muslim, muslimat, mukmin, mukminat di seluruh dunia. Ada yang menarik ini juga, ada SMS datang dari 08 sekian. Dia bilang, Ustadz terima kasih sudah 2 tahun ini kami menjalani riyadhah. Sudah 2 tahun ini kami menjalani riyadhah dan mengikuti kuliah online. Alhamdulillah Ustadz, rupanya Allah memang menghargai orang yang tiada henti, tiada lelah berhenti untuk berriyadhah. Saat ini kami sudah mengandung anak 8 bulan. Subhanallah. 2 tahun dia berriyadhah, sekarang 8 bulan. Ustadz doakan agar kami tidak putus riyadhah meskipun anak ini nanti sudah lahir. Subhanallah. Memang kalau orang itu kuat kepengennya, insya Allah dia nyampe. Orang-orang barat saja selalu mengatakan, I believe I can fly. Saya percaya saya bisa terbang. Ya, so you can fly. Akhirnya jadilah dia bisa terbang. Anda jadi bisa terbang. Ada lagi orang barat bilang, if you think you can do it, you can do it. Jika kamu pikir kamu bisa melakukan itu, maka kamu bisa melakukan itu. Nah, banyak di antara kita yang sudah putus asa duluan, sebelum ikhtiar belum lagi mentok. Banyak di antara kita yang kemudian begitu gampang menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, dan menyalahkan sekeliling. Padahal belum maksimal apa yang dia perbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kemarin barangkali saya berbicara terlalu keras. Terdengar tidak elok buat mereka-mereka yang memang sedang butuh bantuan. Cuman satu yang saya mau kasih tahu kepada teman-teman semua, kalau teman-teman membantu dengan uang, teman-teman akan kehabisan napas juga. Ya. Ada orang nih kemarin SMS juga ke saya, Ustadz. Dia janda 1 anak. Tapi kemudian dia datang temennya, temennya ini punya penyakit jantung. Dia merasa dengan ilmu sedekah dia harus bantu nih orang, mati-matian. Yang terjadi kemudian, si janda ini jadi punya utang begitu banyaknya. Saya bilang, walaupun kita kemudian mendorong orang untuk melakukan the top yang dia punya, maksimum limit, tapi tetap saja menyusahkan diri sendiri itu nggak boleh. Dan maksimalkanlah segala kemampuan itu, tidak harus selalu dikonsentrasiin di duit. Contoh, kita bisa kok habis-habisan bangun malam buat teman kita.
Kita bangun malam habis-habisan buat teman kita, buat saudara kita. Kita duha sampai pol. Di sela-sela duha Waqiah, sela-sela duha Ar-Rahman, sela-sela duha Tabarok. Tapi doa kita buat teman, buat saudara, yang kayak gitu tuh maksud saya. Lalu kemudian limitnya bagaimana? Limitnya adalah benda-benda kita, harta-harta kita. Gak usah kemudian kita sampai ngutang-ngutang sana sini yang jumlahnya di luar kemampuan kita. Saya memperbolehkan ngutang pun seukuran, ingat gak? Seukuran kita mancing ayam. Paham tuh? Kita bilang gini nih, kalau gitu saya mau ngutang 1 miliar buat ngasih 10 orang miskin rumah. Ya nggak bener juga. Nggak bener, sampai gimana juga nggak bener. Kalau saya menyeru kepada itu, wajar saya disalahin. Yang saya maksud mau begini, kita punya tagihan 100 juta nih ya. Hah? Apakah kita kudu nginin anak yatim? Nah kalau bangsa 500 ribu mengkali sampai 1 juta buat ngumpulin yatim, wayahnya kita minjem gitu. Wayahnya kita minjem. Apalagi kalau ada talanannya. Apa talanannya? Bulan depan kita gajian. 1 juta nih masih separuh dari gajian kita. Nggak apa-apa yang begitu. Tapi kalau sampai kita ngongkosin haji orang, tapi kemudian kita gadaikan SK pegawai negeri kita, yang ini yang saya pikir juga kurang pas. Ya. Wabakdu, kita terusin ngaji kita. Terhadap teman-teman yang belum punya anak keturunan, yang menantikan keajaiban dari Allah, berharap keajaiban dari Allah, maka ketahuilah keajaiban itu sungguh-sungguh akan terjadi, Ustaz. Dan tidak cuma selalu di urusan anak keturunan, Ustaz. Urusan apapun. Umur udah 47 belum punya jodoh. Utang ya, udah 3 kali ganti suami. Itu utang belum lunas-lunas. Iya kan ada tuh ya. Ada nggak? Saya ketemu loh di handphone ini nih. Ini jadi saksi banyak tangisan orang-orang. Ustadz, suami saya udah 3. Ini menjelang yang keempat. Saya takut kawin lagi karena gini. Begitu dia dikawinin, ternyata dia utangnya banyak, mundur suaminya. Kawin lagi, suaminya tahu utangnya banyak, mundur lagi. Sehingga dia ketakutan. Jawaban saya apa? Insya Allah, mudah-mudahan nanti suami yang kelima utangnya lunas. Yang keempat beloman kali yang kelima. Ya pokoknya keajaiban Allah tuh akan selalu ada. Kemarin kita masih membahas surah Maryam. Di mana di surah Maryam ini begitu banyak keajaiban Allah paparkan. Untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa He has no limit. Allah nggak punya batas. Pertama kita sudah belajar siapa ya? Nabi Allah Zakaria. Umurnya sampai 100 tahun, hampir 100 tahun. Udah lemah tulangnya, ubanan juga. Istrinya pun mandul. Asli mandul. Tapi kemudian malah bisa punya anak. Dari rahim istrinya loh. Bukan dari istri keduanya Nabi Zakaria. Ya, dari rahim istrinya. Kemudian kita belajar juga Siti Maryam. Siti Maryam malah Allah menyebut dia tidak pernah disentuh oleh satu laki-laki pun. Tapi kemudian dia bisa memiliki anak. Keajaiban yang berikutnya adalah keajaiban anaknya Maryam. Siapa anaknya Maryam? Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kan begini ya. Jangankan dulu, sekarang pun kalau ada orang nggak pernah jalan sama laki-laki tiba-tiba hamil, kira-kira diomongin nggak? Diomongin. Apalagi Maryam ini keluarga baik-baik. Karena Maryam nyerah, Maryam bingung bagaimana caranya dia memberitahu. Kemudian Allah meriwayatkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shakiyya wassalamu alayya